Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semua yang saya hormati. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Helvian Vika SPMEP selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Sosial Ekonomi kelas PPNB. Tidak hanya itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Felina Sinika selaku asisten dosen mata kuliah Metode Penelitian Sosial Ekonomi kelas PPNB, serta teman-teman semua yang saya hormati. Saya Adelia Devi Rahma Putri dengan NPM 2314211018. Pada seminar proposal mini saya hari ini, saya membawakan judul yaitu mengenai tingkat partisipasi anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air P3A dalam pengelolaan jaringan irigasi bergilir Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah. Latar belakang yang saya ambil yaitu yang pertama mengenai sektor pertanian nasional, yang kedua mengenai optimalisasi air irigasi, yang ketiga mengenai konteks Lampung Tengah, yang keempat mengenai fakta lapangan di daerah Lampung Tengah atau lebih tepatnya di Kecamatan Bekeri, dan yang kelima yaitu mengenai isu partisipasi P3A di Kecamatan Bekeri, Kabupaten Lampung Tengah. Lalu rumusan masalah yang akan saya selesaikan yaitu yang pertama mengenai bagaimana tingkat partisipasi anggota P3A dalam pengelolaan irigasi bergilir di Kecamatan Bekeri. Lalu yang kedua yaitu faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi partisipasi anggota P3A dalam pengelolaan irigasi bergilir. Dan lalu yang ketiga yaitu mengenai bagaimana pengaruh partisipasi anggota P3A terhadap efektivitas pengelolaan irigasi di Kecamatan Bekeri. Lalu tujuan dari penelitian saya yaitu ada 3, diantaranya yang pertama untuk mengetahui tingkat partisipasi anggota P3A dalam pengelolaan irigasi bergilir di Kecamatan Bekeri. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi anggota P3A dalam pengelolaan irigasi bergilir. Lalu yang ketiga, yaitu untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggota P3A terhadap efektivitas pengelolaan irigasi di Kecamatan Bekeri. Lalu manfaat penelitian saya diantaranya ada 3. Yang pertama yaitu secara teoritis, penelitian yang saya ambil dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai partisipasi petani dalam pengelolaan irigasi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Lalu, manfaat yang kedua yaitu secara praktis. Hasil dari penelitian saya dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pihak terkait dalam merumuskan kebijakan serta strategi untuk meningkatkan partisipasi petani dalam pengelolaan irigasi. Lalu manfaat yang ketiga, yaitu bagi anggota P3A, penelitian saya dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya partisipasi aktif dalam pengelolaan irigasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian di daerah Kecamatan Bekeri, Kabupaten Lampung Tengah. Lalu tinjauan pustaka, di sini saya mengambil literatur dari beberapa jurnal terkait mengenai judul saya, yaitu saya mengambil 5, diantaranya yang pertama mengenai partisipasi P3A, yang kedua mengenai kelembagaan P3A, yang ketiga mengenai irigasi bergilir, yang keempat mengenai efisiensi air dari pengairan atau hasil dari distribusinya, kemudian yang kelima yaitu keberlanjutan sistem P3A. Berikutnya kerangka berpikir. Di sini saya hanya mengambil 2 variabel saja, yaitu variabel X dan juga variabel Y. Variabel X yang saya ambil yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi anggota P3A terhadap pengelolaan irigasi bergilir. Variabel X yang saya ambil diantaranya ada sebanyak 5, yaitu yang pertama umur. Umur di sini menjadi variabel X pertama, kemudian tingkat pendidikan formal yang menjadi variabel X kedua, kemudian intensitas komunikasi dari P3A itu sendiri yang menjadi variabel X3, kemudian tingkat pengetahuan tentang irigasi bergilir yang menjadi variabel X4, dan
tingkat harapan terhadap manfaat program yang menjadi X5. Kemudian hasil dari variabel tersebut dialokasikan dan menghasilkan output mengenai tingkat partisipasi anggota P3A terhadap pengelolaan irigasi bergilir atau yang menjadi variabel Y saya. Jadi di variabel Y saya ini saya mengambil 4 indikator. Di antaranya yaitu yang pertama mengenai partisipasi P3A terhadap sebuah perencanaan dalam pengelolaan irigasi bergilir. Kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan partisipasi anggota P3A dalam pengelolaan irigasi bergilir. Kemudian yang ketiga yaitu pemantauan dalam partisipasi dalam pemantauan P3A dalam pengelolaan irigasi bergilir. Dan yang keempat yaitu partisipasi dalam pemeliharaan pengelolaan irigasi bergilir. Kemudian hipotesis dari penelitian yang sudah saya ambil yaitu yang pertama diduga umur berhubungan nyata dengan tingkat partisipasi anggota perkumpulan petani pemakai air P3A. Kemudian yang kedua diduga tingkat pendidikan formal berhubungan nyata dengan tingkat partisipasi anggota perkumpulan petani pemakai air P3A. Kemudian yang ketiga yaitu diduga intensitas komunikasi berhubungan nyata dengan tingkat partisipasi anggota perkumpulan petani pemakai air P3A. Kemudian yang keempat, diduga tingkat pengetahuan tentang pengelolaan irigasi bergilir berhubungan nyata terhadap tingkat partisipasi anggota perkumpulan petani pemakai air P3A. Dan yang kelima, yaitu diduga tingkat harapan terhadap manfaat program berhubungan nyata dengan tingkat partisipasi anggota perkumpulan petani pemakai air P3A. Lalu, lokasi penelitian yang akan saya ambil yaitu penelitian ini dilaksanakan di wilayah yang dialiri oleh irigasi jaringan irigasi Bekri yang secara administrasi terletak di Kecamatan Bekri. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara proposif atau dilakukan secara sengaja. Kemudian, waktu penelitian ini dilakukan pada bulan September 2026. Lalu jenis dan metode pengumpulan data, di sini saya mengambil dua yaitu data primer dan juga data sekunder. Data primer yang saya ambil yaitu saya lakukan dengan melakukan wawancara, yaitu menggunakan kuesioner dan juga dokumentasi. Kemudian data sekunder yang saya ambil yaitu saya mengambil dari BPS Provinsi Lampung, BPS Kabupaten Lampung Tengah, dan beberapa literatur terkait dengan penelitian saya. Kemudian teknik analisis data yang saya ambil yaitu saya mengambil dua teknik analisis data, yaitu yang pertama analisis deskriptif dan yang kedua yaitu analisis regresi. Analisis deskriptif yang saya ambil di sini yaitu saya mendeskripsikan data yang saya peroleh dari responden melalui wawancara serta observasi kondisi keadaan di lapangan. Kemudian saya melakukan analisis dengan kesesuaian. Kemudian yang kedua yaitu analisis regresi. Di sini saya mendeskripsikan bagaimana pengaruh antara peubah respon atau dependent variable yang bersifat kualitatif dan memiliki dua kategori atau lebih dengan satu atau lebih peubah penjelas atau independent variable yang berskala kategori atau inti. Oke, baik. Itu saja seminar proposal mini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semua, saya membuka sesi tanya jawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.